Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan pada siklus akuntansi penjahit Ibu Yati. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Edutivia Mardetini SPD MAK beserta Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok 1 itu sendiri. Perkenalkan, saya Apmiliana Tridharma selaku moderator dan bersama rekan-rekan anggota dari kelompok 1. Ada Wahyudi, lalu ada Naila Fitri Farafis, kemudian Suci Permata Indah, Hana Gloria Resti Yunisetia, Levi Setiawan, Imam Tantowi, Mas Agus Ahmad Rafli, dan Agnes Vivian. Langsung saja kita akan membahas pada siklus akuntansi penjahit Ibu Yati. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan wawancara bersama pemilik usaha jasa yaitu Ibu Nur Hayati. Saya dulu Bu Nur Hayati. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami bermaksud untuk menyelesaikan tugas kami yaitu sebagai mahasiswa pada mata kuliah praktikum akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin Magister Pendidikan dan Ibu Edutivia Mardetini Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Nur Hayati sebagai pemilik usaha jasa yaitu usaha jahit. Langsung saja ya untuk pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nur Hayati. Adapun pertanyaan pertama nih, dalam usaha Bu Nur Hayati yaitu usaha jahit, berapakah modal awal yang Ibu Nur Hayati keluarkan? Modal awal tuh 5 juta. 5 juta ya. 3.500.000-nya untuk modal. Ya. Terus 1.500.000-nya untuk beli mesin jahit. Oh, baik. Berarti modalnya itu ada 5 juta ya, teman-teman sekalian. 3,5 itu untuk uang modalnya dan 1,5 itu untuk mesinnya ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Dalam sebulan itu perlengkapan yang dibeli itu berapa, Bu ya? Perlengkapan untuk modal beli benang kan Iya. 900.000. Pas 500.000-nya untuk pertengahan bulan ini kan. Ya. Terus akhir bulannya nanti untuk tambahan 400.000. Oke. Saya perjelas ya teman-teman. Untuk pembelian perlengkapan ini tuh ada 900.000 itu dibeli dua kali ya. 500 itu untuk yang awal bulan dan 400-nya untuk akhir bulan sebagai tambahan. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan ketiga yaitu dalam bulan Januari itu berapa kali Ibu mendapatkan pesanan, Bu ya? 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali ya. Boleh awal bulan itu ada yang panjar 500.000 dulu kan untuk 2 baju. 3 baju. 3 baju, Bu ya. Sisanya itu di pertengahan atau kemasan gitu. Pas tanggal berapa itu ada lagi 2 pesanan. 2 pesanan, Bu ya. Ya. Nominalnya ada 700.000 2 pesanan itu ya. Ya. Itu dia baru panjar 200.000. Ya. Sisanya tuh akhir bulan 500.000. Ada lagi kata Ibu ada 3 mungkin. Oh, itu yang karan tanggal 28 itu ada 2 baju. 2 baju, Bu ya. Nominalnya berapa itu? 700.000. 700.000 juga. Oke. Saya perjelas ya teman-teman, untuk pesanan yang didapatkan oleh Bu Nur Hayati ini ada 3 kali ya. Yang pertama itu untuk untuk pertama kali itu ada yang pesan 3 baju dengan nominal 1 juta. Baru dipanjar 500.000. Berarti 500-nya itu dibayar di pertengahan bulan. Selanjutnya itu ada juga mendapatkan pesanan 2 baju ya. 3 baju. Seperti itulah 700.000 nominalnya. Baru dipanjar 200.000. Sisanya akan dibayar kemudian. Ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk akhir bulan tanggal 28 kata Ibu Nur Hayati itu ada yang pesan baju juga 2 baju 700.000 juga. Belum dipanjar, Bu ya? Panjar 200.000. Dipanjar 200.000 juga. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga keempat, Bu ya. Untuk pendapatan Ibu terima di bulan Januari itu berapa, Bu ya? Pendapatan yang terima bulan Januari itu berapa ya? 1 juta nggak? 1 juta itu pembagiannya ada yang 200.000 mungkin, Bu ya, yang pendapatan Ibu. Oh, itu kan ada yang 500.000 tadi, Bu ya. Ada yang 500, ya, ada itu kan yang sisa dari bayaran itu kan dia bayar bulan Januari. Oh, di akhir, Bu ya. Berapa? 3 kali lah. 3 kali. Ya.
Berarti 500.000. 500.000, ada 500.000 tadi. Ya, ada 700.000. 700.000 kan baru dibayar 200 nih Bu. Ya, Jadi masih 500 lagi. 500 Ya, berarti ya, kan jadi ya. sejuta Bu Ya, ya. ya. Nah, untuk yang tanggal 28 itu langsung dibayarkan di bulan Januari atau di bulan depannya Bu? Bulan Januari. Yang di akhirnya tadi? Iya. Oh, masih di bulan Januari Bu ya. Baiklah, berarti pendapatannya Ibu tuh 1.500.000 lah. Iya, iya, iya. Oke. Selanjutnya Bu, untuk beban-beban yang Ibu keluarkan seperti biaya listrik itu berapa Bu ya? Satu bulan tuh 150. 150 ya? Iya. Oke, 150. Kita lanjut nih Bu, ada nggak pengambilan pribadi Ibu dalam usaha ini? Ada kadang seandainya keperluan yang tak terduga kan, 200.000. 200.000 Bu ya? Oh ya, oke. Mungkin itu aja Bu yang dapat saya tanyakan. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Hayati atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah dilakukan wawancara oleh rekan saya sebelumnya, maka didapat transaksi-transaksi sebagai berikut. Baiklah, adapun transaksi-transaksi yang telah disinggung sebelumnya, pada tanggal 1 Januari 2022, Ibu Yati menyetorkan uang modal sebesar 3.500.000 dan peralatan berupa mesin jahit senilai 1.500.000. Untuk transaksi kedua, di tanggal 1 Januari 2022 juga, Ibu Yati membeli perlengkapan jahit sebesar 500.000. Lalu di transaksi ketiga, tanggal 5 Januari diterima pesanan pembuatan 3 buah baju dengan harga 1 juta dan telah di DP 500.000. Untuk transaksi keempat, tanggal 6 Januari diterima pendapatan jasa jahit sebesar 150.000. Di transaksi kelima, tanggal 13 Januari diterima pendapatan jasa jahit selama seminggu sebesar 80.000. Lalu transaksi keenam di tanggal 15 Januari diterima pesanan pembuatan sepasang baju dengan harga 700.000. Dan transaksi ketujuh tanggal 16 Januari, Ibu Yati membeli perlengkapan jahit sebesar 400.000. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, maka dari video wawancara yang telah dilakukan, kita ketahui bersama bahwa tanggal 20 Januari telah diselesaikan pesanan dan diterima pelunasan pembayaran transaksi pada tanggal 5 oleh Ibu Rati sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 20 Januari diterima pendapatan jasa jahit selama seminggu sebesar 100.000. Pada tanggal 27 Januari diterima pendapatan jasa jahit selama seminggu sebesar 120.000. Pada tanggal 28 Januari dibayar beban listrik untuk bulan Januari sebesar 150.000. Lalu pada tanggal 28 Januari diterima pesanan pembuatan 1 buah baju dengan harga 700.000 dan telah dilunasi di awal oleh Bu Nini. Dan terakhir pada tanggal 31 dilakukan pengambilan pribadi sebesar 200.000. Oke, selanjutnya ada soal untuk ayat jurnal penyesuaian. Pada soal untuk AJP ini terdapat akun perlengkapan yang menunjukkan saldo sementara senilai 900.000. Di akhir periode menunjukkan saldo masih ada 100.000. Lalu soal nomor 2, ada pada data akhir bulan Januari, terdapat pesanan pelanggan yang belum dikerjakan sebesar 700.000. Mungkin itu saja dari saya, akan lanjutkan rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Resti Nistia dengan NIM 06031182025013 dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian dari jurnal umum buku besar dan neraca saldo. Baiklah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti data transaksi keuangan yang ada dari semua transaksi keuangan pada periode tertentu. Di sini periode kami yaitu Januari, periode penjahit Ibu Yati yaitu Januari 2022. Dari wawancara yang telah kami lakukan terdapat beberapa transaksi. Transaksi pertama akan kami masukkan ke jurnal umum yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, Ibu Yati menyetorkan uang modal senilai 3.500.000 dan peralatan berupa mesin jahit sebesar 1.500.000. Maka, untuk pencatatan di jurnal umumnya yaitu kas peralatan pada modal Ibu Yati, kas sebesar 3.500.000 di debit, peralatan sebesar 1.500.000 di debit, dan modal Ibu Yati sebesar 5 juta di kredit. Lalu untuk transaksi kedua yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 Ibu Yati membeli perlengkapan jahit sebesar 500.000. Dan untuk pencatatannya yaitu perlengkapan pada kas di mana perlengkapannya sebesar 500.000 di debit dan kas sebesar 500.000 di kredit. Pada tanggal 31 Januari dilakukan pengambilan prive sebesar 200.000. Maka untuk pencatatannya yaitu prive Ibu Yati pada kas, di mana prive Ibu Yati sebesar 200.000 di debit dan
kas sebesar 200.000 di kredit, maka totalnya yaitu 9.600.000 di debit dan 9.600.000 di kredit. Ibu Yati, buku besar periode 31 Januari 2022, di mana pada jurnal umum sebelumnya yang telah kita buat terdapat pada akun kas terdapat 12 transaksi yang menggunakan akun kas. Di antaranya bisa kita lihat di belakang ini. Dengan nomor akun kas 111, kita akan menelaah satu-satu, yaitu pada tanggal 1 Januari menyetorkan uang modal sebesar 3.500.000 diletakkan di debit dan jumlanya diletakkan di debit sebesar 3.500.000. Lalu pada tanggal 1 Januari juga pembelian perlengkapan sebesar 500.000 diletakkan di kredit dan untuk jumlah diletakkan di debit sebesar 3 juta. Lalu tanggal 5 diterima pesanan sebesar 500.000 diletakkan di debit dan jumlah yang diletakkan 3.500.000 di debit. Tanggal 6 diterima pendapatan sebesar 150.000 diletakkan di debit. Lalu pada untuk jumlahnya diletakkan 3.650.000 di debit. Tanggal 13 diterima pesanan sebesar 80.000 diletakkan di debit dan untuk jumlah yang diletakkan di debit sebesar 3.730.000. Tanggal 16 pembelian perlengkapan sebesar 400.000 diletakkan di kredit, lalu untuk jumlahnya diletakkan di debit sebesar 3.330.000. Untuk tanggal 20 pelunasan piutang sebesar 500.000 di debit dan untuk jumlah yang diletakkan di debit sebesar 3.830.000. Lalu pada tanggal 20 selanjutnya yaitu diterima pendapatan sebesar 100.000 diletakkan di debit dan jumlah diletakkan di debit sebesar 3.930.000. Pada tanggal 27 Januari diterima pendapatan sebesar 120.000, maka jumlahnya diletakkan di debit sebesar 4.050.000. Dan pada tanggal 28 Januari pembayaran beban listrik sebesar 150.000 diletakkan di kredit, maka untuk jumlahnya diletakkan di debit sebesar 3.900.000. Lalu tanggal 28 selanjutnya diterima pesanan sebesar 700.000 diletakkan di debit, maka untuk jumlah yang diletakkan di debit sebesar 4.600.000. Lalu untuk pengambilan prive diletakkan di debit sebesar 200.000 dan jumlah diletakkan di debit sebesar 4.400.000. Baiklah, untuk pencatatan selanjutnya yaitu pencatatan siklus dari neraca saldo, di mana neraca saldo merupakan pengelompokan saldo akhir dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan dari buku besar. Di sini kami akan menjelaskan dari penjahit Ibu Yati neraca saldo periode 31 Januari 2022 dengan nomor akun 11 yaitu nama akunnya kas dengan jumlah 4.400.000 diletakkan di debit, lalu nomor akun 112 dengan nama akun piutang usaha diletakkan di debit sebesar 700.000, nomor akun 113 yaitu nama akun perlengkapan diletakkan di debit sebesar 900.000, nomor akun 121 dengan nama akun peralatan diletakkan di debit sebesar 1.500.000, lalu nomor akun 221 yaitu pendapatan diterima di muka diletakkan di kredit sebesar 700.000, modal Ibu Yati yaitu 311 dengan nomor akun 311 diletakkan di kredit sebesar 5 juta. Lalu dengan nomor akun 321 proyek Ibu Yati sebesar 200.000 diletakkan di debit. Selanjutnya yaitu 411 nomor akun 411 dengan nama akun pendapatan jasa diletakkan di kredit sebesar 2.150.000 dan yang terakhir yaitu beban listrik dengan nomor akun 512 diletakkan di debit sebesar 150.000. Jadi total dari neraca saldo yaitu di debit sebesar 7.850.000 dan di kredit sebesar 7.850.000. Baiklah, saya Agnes Vivian di sini akan menjelaskan mengenai ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Beberapa akun yang perlu disesuaikan adalah: pertama, beban perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai, 2. Penyusutan aktiva tetap, 3. Piutang tak tertagih, 4. Pendapatan yang masih harus diterima, 5. Beban yang masih harus dibayar, 6. Pendapatan diterima di muka, dan ke-7 beban dibayar di muka. Baiklah, dilanjutkan dengan pengisian neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet merupakan daftar yang memuat kolom-kolom pada neraca saldo, jurnal penyesuaian,
sampai pada tahap pengikhtisaran. Format neraca lajur ini ada 3 macam, ada yang 10 kolom, 8 kolom, dan 12 kolom. Nah, pada Excel ini kami menggunakan penulisan neraca lajur dengan 10 kolom. Terdiri dari kolom nomor akun, kolom neraca saldo debit dan kredit, kolom penyesuaian debit dan kredit, kolom neraca saldo setelah disesuaikan debit dan kredit, kolom laba rugi debit dan kredit, dan kolom neraca debit dan kredit. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan neraca lajur. Untuk kolom nomor akun diisi sesuai dengan urutan nomor akun yang ada. Untuk kolom akun diisi dengan nama akun yang sesuai dengan nomor akun. Contohnya, untuk nomor akun 111, maka nama akunnya itu kas. Untuk mengisi kolom neraca saldo pada neraca lajur ini berdasarkan pada saldo yang ada di neraca saldo yang telah kita kerjakan. Dan total pada kolom neraca saldo ini harus seimbang atau balance dan harus sama dengan total yang ada pada neraca saldo yang telah dikerjakan. Untuk mengisi kolom penyesuaian ini berdasarkan pada jurnal penyesuaian, dan jumlah keseluruhan debit dan kredit ini juga harus seimbang dan sama totalnya pada jurnal penyesuaian yang telah dikerjakan sebelumnya. Lalu untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan, ini diisi dengan membuat selisih antara saldo yang ada pada neraca saldo dan saldo yang ada pada penyesuaian. Jika saldo yang ada itu berlawanan, yaitu debit dan kredit atau sebaliknya, maka dibuat selisih. Contohnya, pada akun perlengkapan di Excel, itu di kolom neraca saldo sebesar 900.000 di bagian debit dan di penyesuaiannya sebesar 800.000 di kredit. Maka pada neraca saldo setelah disesuaikan, itu nominalnya diselisihkan menjadi 100.000 di debit karena ini saldonya berlawanan, yaitu debit dan kredit. Dan apabila saldonya itu sama atau debit dan kredit, maka jumlah saldonya itu ditambahkan. Contohnya, pada akun pendapatan jasa, di kolom neraca saldo itu sebesar 2.150.000 di kredit dan di penyesuaiannya itu sebesar 700.000 di kredit. Maka di neraca saldo setelah disesuaikan, itu saldonya dijumlahkan menjadi 2.850.000 di kredit. Lalu setelah ditotal, untuk kolom neraca saldo setelah disesuaikan, ini totalnya juga harus seimbang atau balance antara debit dan kreditnya. Untuk pengisian kolom laba rugi, yaitu dengan memindahkan jumlah saldo pada akun neraca saldo setelah disesuaikan, tetapi hanya untuk akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun bebannya saja. Lalu untuk kolom neraca, itu juga memindahkan jumlah saldo yang ada pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan, tetapi hanya untuk akun real, yaitu akun aktiva, utang, dan akun prive. Untuk pengisian kolom laba rugi dan neraca, ini apabila ditotal seperti yang ada di Excel, itu hasilnya tidak balance, sehingga perlu dilakukan selisih. Untuk kolom laba rugi, dilakukan selisih antara debit dan kredit, dengan menuliskan selisihnya di sisi jumlah yang lebih kecil, sehingga jumlah debit dan kredit menjadi seimbang. Contohnya, jumlah debit pada kolom laba rugi itu sebesar 950.000 dan di kredit sebesar 2.850.000. Lalu diselisihkan dan selisihnya itu 1.900.000 dan dituliskan di sisi yang jumlahnya lebih kecil, maka dituliskan pada debit, sehingga menghasilkan keseimbangan antara debit dan kredit. Begitu pula pada jumlah yang ada di kolom neraca, dan dilakukan hal yang serupa. Untuk kolom laba rugi, jika jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, selisih ditulis di kredit dengan nama rugi bersih sebelum pajak. Dan apabila jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka selisihnya ditulis dengan laba bersih sebelum pajak seperti contoh pada Excel. Untuk jumlah laba atau rugi bersih sebelum pajak harus sama pada kolom laba rugi dan kolom neraca dan berada di posisi yang saling berlawanan. Contohnya,
pada laba bersih sebelum pajak itu di kolom laba rugi dituliskan di bagian debit. Maka laba bersih sebelum pajak pada kolom neraca dituliskan di bagian kredit. Selanjutnya, penulisan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Penulisan laporan laba rugi yaitu menuliskan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Dalam penulisannya, pendapatan dan beban harus dipisahkan menjadi beberapa kategori, yaitu pendapatan usaha, pendapatan non-usaha, beban usaha, dan beban non-usaha. Penulisan jumlah saldo atau uang itu dapat dengan melihat debit kredit yang berada pada neraca lajur di kolom laba rugi. Untuk hasil laba atau rugi bersih di laporan laba rugi harus sama dengan laba atau rugi bersih di neraca lajur pada kolom laba rugi. Contohnya, pada Excel menunjukkan laba bersih sebesar 1.900.000 sama dengan laba bersih yang ada di neraca lajur pada kolom laba rugi yaitu sebesar 1.900.000. Apabila hasil laporan keuangan laba ruginya itu menghasilkan laba, maka dalam penulisannya rugi bisa dicoret atau tidak dituliskan, dan berlaku sebaliknya, apabila hasil pada laporan keuangan laba ruginya itu menghasilkan rugi, maka keterangan laba itu bisa dicoret atau tidak dituliskan. Dalam penulisan laporan keuangan itu harus rapi dan sejajar. Contohnya pada Excel itu penulisan jumlah harus sejajar dan penulisan pendapatan, begitu pula penulisan beban itu juga harus sejajar, sehingga mempermudah dalam penjumlahan atau pengurangan pada hasil laporan keuangan laba rugi. Lalu penulisan untuk hasil akhir pada laporan keuangan laba rugi harus digarisbawahi untuk mempermudah dalam melihat laba atau rugi bersih dari laporan keuangan laba rugi. Dan berlaku pada semua siklus apabila ada tabel yang tidak berisikan atau tidak ada keterangan dan nominalnya, maka harus di-strip untuk mempermudah dalam melihat laporan keuangan dan tabel yang ada pada jurnal. Langsung saja kita bahas penjahit Ibu Yati pada laporan perubahan modal per 31 Januari 2022. Modal awal senilai 5 juta rupiah, lalu ada penambahan modal. Yang pertama ada laba bersih 1.900.000 ditambah prive dari Ibu Yati senilai 200.000. 1.900.000 dikurang 200.000 menjadi penambahan modal 1.700.000. Lalu modal awal ditambah penambahan modal yaitu berjumlah modal akhirnya 6.700.000 rupiah. Baik, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Penjahit Ibu Yati neraca per 31 Januari 2022. Aktiva terdiri aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada aktiva lancar ada kas senilai Rp4.400.000, piutang usaha Rp700.000, perlengkapan Rp100.000, jumlah aktiva lancar senilai Rp5.200.000. Lalu ke aktiva tetap ada peralatan senilai Rp1.500.000 sehingga jumlah aktiva tetap Rp1.500.000. Jumlah aktiva dari aktiva lancar dan aktiva tetap sejumlah Rp6.700.000. Pasiva pendapatan diterima di muka sejumlah 0, jadi jumlah pasifanya 0. Modal Ibu modal Ibu Yati senilai 6.700.000, jumlah modalnya 6.700.000. Jadi jumlah pasiva dan modal senilai 6.700.000. Kemudian pembahasan selanjutnya, penjahit Ibu Yati laporan arus kas per 31 Januari 2022, arus kas dari kegiatan operasional. Pendapatan Rp1.900.000, piutang usaha Rp700.000, perlengkapan Rp100.000. Jadi jumlah arus kas dari kegiatan operasional ini sejumlah Rp1.100.000. Lalu arus kas dari kegiatan investasi peralatan sejumlah Rp1.500.000. Total jumlah arus kas dari kegiatan investasi itu Rp1.500.000. Arus kas dari kegiatan pendanaan yaitu modal Ibu Yati senilai Rp5 juta, lalu prive Ibu Yati senilai Rp200.000, sehingga jumlah arus kas dari kegiatan pendanaan senilai Rp4.800.000.
Kenaikan kas 4.400.000, saldo awal kas 0, saldo akhir kas periode senilai Rp4.400.000. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Adapun akun-akun yang ditutup pada jurnal penutup ini yaitu pendapatan, kelompok beban, modal, serta free-fall. Nah, pada kasus penjahit Ibu Yati ini adapun akun-akun yang ditutup yaitu sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar Rp2.850.000 pada debit, serta ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp2.850.000. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi sebesar Rp950.000 di debit, serta beban perlengkapan Rp800.000 di kredit, dan beban listrik Rp150.000 di kredit. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi Rp1.900.000 di debit, serta modal Ibu Yati Rp1.900.000 di kredit. Dan yang terakhir yaitu modal Ibu Yati Rp200.000 di debit, dan prive Ibu Yati sebesar Rp200.000 di kredit. Sehingga antara debit dan kredit balance sebesar Rp5.900.000. Nah, selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini dapat kita lihat pada neraca saldo serta laporan perubahan modal. Nah, untuk akun kas, akun piutang usaha, akun perlengkapan, serta akun peralatan dapat kita lihat pada neraca saldo, yaitu akun kas sebesar Rp4.400.000, piutang sebesar Rp700.000, perlengkapan sebesar Rp100.000, dan peralatan sebesar Rp1.500.000. Nah, untuk modal Ibu Yati sendiri itu bisa kita lihat pada laporan perubahan modal, di mana modal akhir Ibu Yati yaitu sebesar Rp6.700.000, sehingga antara debit dan kredit itu balance sebesar Rp6.700.000. Nah, selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik dapat kita lihat pada ayat jurnal penyesuaian, di mana hanya 2 akun yang bisa disesuaikan. Namun pada jurnal pembalik itu sendiri hanya ada 1 akun yang bisa disesuaikan, yang ada pada ayat jurnal penyesuaian. Di antaranya yaitu pendapatan jasa di debit sebesar Rp700.000 dan pendapatan diterima di muka sebesar Rp700.000 di kredit, sehingga antara debit dan kredit itu balance sebesar Rp700.000. Baiklah teman-teman, setelah kita mengerjakan siklus akuntansi melalui Excel, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Mayop. Di sini saya, Naila Fitri, beserta kedua rekan saya yaitu Suci dan Rafli, akan menggunakan Mayop versi 2018. Nah, sebelum kita masuk ke proses penjurnalan, terlebih dahulu kita akan mengisi company information atau informasi perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, serta nomor HP. Kita bisa isi. Untuk company name-nya yaitu penjahit Ibu Yati. Alamatnya yaitu Jalan Cahaya Berlian, nomor 22, Kelurahan Pangkalan Balai. Kecamatan Banyuasin 3. Lalu kita isi nomor HP-nya. Setelah itu next. Current financial year-nya yaitu 2022. Last month of financial year-nya Desember. Conversion month-nya Januari. Number of accounting period-nya 12. Next. Nah, ini kita akan menggunakan pilihan yang ketiga yaitu I would like to build my account list. Next. Nah, di sini kita dapat mengganti tempat penyimpanan Mayopnya. Di sini saya akan simpan di dokumen. Next. Setelah itu, kita klik Command Center. Dan kita dapat melihat di sini terdapat beberapa pilihannya seperti account, banking, sales, purchase, inventory, dan card file.
Nah, di sini sebelum kita menjurnal, terlebih dahulu kita harus membuat account listnya atau list akun yang kita butuhkan. Di sini sudah terdapat perkiraan akun yang akan digunakan perusahaan. Jadi kita bisa isi sesuai dengan perkiraan akunnya. Yang pertama aset yaitu kas. Ini bisa kita ganti aja. Ini kita ganti menjadi piutang. Dan seterusnya sampai beban. Baiklah, mari kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat list akun yang akan kita gunakan untuk penjurnalan menggunakan Mayop penjahit Ibu Yati. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Samad Rafli Safari dengan NIM 060312825028. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan jurnal umum pada Mayop. Untuk pembuatan jurnal umum di Mayop, kita menggunakan icon akun lalu record journal entry. Kita lihat di soal sebelumnya, tanggal 1 Januari 2022, Ibu Yati menyertakan uang modal sebesar 3.500.000 dan peralatan berupa mesin jahit senilai 1.500.000. Untuk itu kita melihat tanggalnya disesuaikan tanggal 1 bulan 1 2022. Untuk akunnya kita lihat di Excel yang telah dibuat sebelumnya. Kas di debit sebesar 3.500.000, peralatan di debit sebesar 1.500.000 dan modal di kredit sebesar 5 juta. Di sini kita menyesuaikannya, kas 3.500.000. Lalu peralatan use akun 1.500.000. Untuk selanjutnya modal, akun modal ini langsung kita klik di kreditnya, dia otomatis langsung balance, klik enter. Total di debit dan di kreditnya masing-masing 5 juta balance-nya. Lalu klik record. Untuk tanggal selanjutnya, lihat di soal tanggal 1 Januari 2022, Ibu Yati membeli perlengkapan jahit sebesar 500.000. Tanggalnya sama, lalu akunnya dilihat dari Excel. Perlengkapan pada kas sebesar 500.000. Perlengkapan 500.000. Lalu kas di kredit dengan nilai yang sama, lalu enter untuk menyesuaikan balance-nya sama-sama 500.000. Lalu klik record. Untuk soal yang ketiga, tanggal 5 Januari diterima pesanan pembuatan 3 buah baju dengan harga 1 juta rupiah. Telah di DP 500.000 oleh Ibu Rati. Dilihat dari Excel-nya dengan akun kas dan piutang pada pendapatan jasa. Di sini kita menyesuaikannya, kas sebesar 500.000 dengan piutang usaha 500.000. Untuk selanjutnya yaitu akun pendapatan jasa di kredit sebesar 1 juta rupiah. Untuk itu kita enter selanjutnya masing-masing 1 juta. Tanggalnya disesuaikan terlebih dahulu yaitu tanggal 5.
Lalu untuk itu kalau udah fix, udah benar, kita langsung klik record lagi. Udah, itu artinya udah selesai. Untuk akun-akun selanjutnya, untuk soal-soal selanjutnya dalam pembuatan jurnal umum, kita menggunakan cara yang sama semua. Dilihat akunnya di Excel yang telah dibuat jurnal umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Permata Indah dengan NIM 06031282025021. Di sini saya akan melanjutkan cara mengentry transaksi, yaitu jurnal penyesuaian ke aplikasi Mayop. Untuk mengentry jurnal penyesuaian yang sudah ada, kita akan memasukkannya ke Mayop dengan cara, yaitu yang pertama, kita harus pergi ke menu account. Yang ke selanjutnya, klik record journal entry, dan selanjutnya kita tulis data jurnal penyesuaian tersebut. Memonya bisa kita buat dengan jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya kita masukkan account. Di sini yang pertama ada beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 800.000. Kita masukkan dan kita cari beban perlengkapan. Kita masukkan nominalnya 800.000. Yang kedua, kita masukkan akun perlengkapan di sisi kredit. Nah, dia secara otomatis akan terisi sendiri nominalnya. Lalu kita klik record. Nah, di sini kita akan masukkan akun yang kedua dari jurnal penyesuaian. Kita masukkan pendapatan diterima di muka pada sisi debit sebesar Rp700.000. Lalu kita masukkan pendapatan jasa. Kita record. Nah, selanjutnya hasil dari ayat jurnal penyesuaian sudah kita entry tadi bisa kita lihat di transaction journal. Lalu kita scroll ke bawah dan di sini sudah ada jurnal penyesuaian yang kita buat tadi. Ini sama bebannya sama yang di Excel. Nah, selanjutnya untuk pokok bahasa yang terakhir kita akan melihat laporan-laporan keuangan yang sudah kita entry pada aplikasi Mayop. Yang pertama kita akan melihat atau menampilkan neraca saldo yang sudah kita buat. Pada tampilan awal ini, kita bisa masuk ke reports, lalu index to reports, dan kita klik trial balance 2 kali. Lalu masukkan bulan Januari, dan klik display. Nah, berikut ini adalah contoh neraca saldo, sebagaimana transaksi-transaksi yang sudah kita input ke dalam Mayop. Di mana balance-nya di sini menunjukkan 7.850.000, yang mana akan kita sesuaikan dengan transaksi atau laporan keuangan yang sudah kita buat secara manual. Nah, di sini di dalam Excel di neraca saldonya menunjukkan balance 7.850.000. Berarti hasilnya sama pada yang Mayop tadi. Nah, baiklah, setelah melihat atau menampilkan neraca saldo, kita akan menampilkan buku besar pada Mayop juga, yaitu yang pertama kita klik seperti tadi, yaitu reports, index to reports, lalu kita masuk ke general ledger detail. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari buku besar yang sudah secara otomatis terinput pada Mayop. Nah, di sini ada akun kas di tangan, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada modal Ibu Yati, price Ibu Yati, pendapatan jasa, beban perlengkapan, dan yang terakhir adalah beban listrik. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan laporan laba rugi. Yang ini kita close terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke profit loss accrual. Yang ini kita masukkan Januari, lalu klik display.
Nah, berikut ini merupakan hasil laporan laba rugi yang sudah terinput otomatis di aplikasi Mayop, yang mana laporan laba rugi menunjukkan hasil laba yaitu sebesar Rp1.900.000. Selanjutnya, kita akan menampilkan laporan neraca. Kita close, dan lalu kita cari last year analyze. Kita masukkan Januari, lalu klik display lagi. Nah, berikut ini contoh laporan neraca yang mana sudah terinput juga otomatis di Mayop. Di sini balance atau nominal akhir menunjukkan 6.700.000. Yang terakhir kita akan menampilkan laporan arus kas dari Mayop. Yang pertama kita close terlebih dahulu, lalu kita masuk ke banking. Selanjutnya kita masuk ke statement of cash flow. Kita klik display. Nah, berikut ini contoh dari arus kas yang sudah dibuat di Mayop, yang mana jumlah arus kas yang terjadi di transaksi penjahit Ibu Yati ini adalah Rp4.400.000. Baiklah teman-teman, itu saja hasil presentasi kami mengenai transaksi di aplikasi Mayop. Semoga membantu dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.